jangan sampai kita lupa mati. Karena kalau orang lupa mati, masya Allah, orang akan berbuat semau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Satpam Family. Bagaimana semua kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki yang halal yang barokah. Amin amin ya robbal alamin. Buat yang lagi aktivitas, selamat beraktivitas. Yang dalam perjalanan, semoga selamat dalam perjalanannya. Edisi kali ini saya jaga pagi dan kebetulan saya kedatangan tamu Al Mukarram Al Ustadz Muhammad Salim. Dan kali ini sedikit berbagi tausiahnya, namun cukup singkat, mudah-mudahan bermanfaat, yang berjudul bekal sebaik-baiknya bekal bagi orang beriman adalah takwa untuk kematian. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ambil hikmahnya. Selamat menyaksikan, selamat menonton. Yang belum subscribe, sebelum nonton di subscribe dulu, like, comment, and share. Terima kasih buat semua yang udah subscribe. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Ila wa ma ya'ba ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Wa qala aidan, iza matabnu adama in qata'a ila min salasin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'ula. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, dan atas berbagai macam nikmat-nikmatnya, sehingganya kita masih bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka kita saling bermuzakarah, saling ingat mengingatkan dan wasiat mewasiat. Nah, mudah-mudahan duduknya kita di sini mendapatkan ilmu yang manfaat,
sehingganya nanti bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita ajarkan kepada keluarga kita serta kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke atas junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang alhamdulillah masih senantiasa setia mengikuti ajarannya, dan kita bersungguh-sungguh untuk senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya yang insya Allah di yaumil kiamah kelak kita akan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanjur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Orang-orang beriman diseru untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa yang Allah seru adalah orang beriman? Ya, di dalam Al-Qur'an sering kita mendengar bahwa dalam setiap seruan Allah itu Allah selalu menyeru kepada orang beriman. Dan kenapa bukan orang Islam? Karena hadirin, hanya orang berimanlah yang mau memenuhi akan seruan Allah. Hanya orang berimanlah yang mau memenuhi akan panggilan Allah. Ya, sementara kalau kita lihat orang-orang Islam itu banyak yang tidak peduli dengan seruan Allah. Ya, kita bisa lihat sendiri, masih banyak orang-orang yang mengaku beragama Islam tapi meninggalkan yang namanya kewajiban. Perintah-perintah di dalam Islam, ya, kewajiban sholat ditinggalkan, ya, zakat tidak ditunaikan, puasa pun ditinggalkan, bahkan haji pun diabaikan, padahal mereka mampu. Nah, inilah orang-orang Islam pada umum. Jadi orang-orang yang mau memenuhi seruan Allah itu hanyalah orang beriman. Makanya di dalam Al-Quran selalu orang-orang yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang beriman. Ya. Karena memang hanya orang berimanlah yang mau memenuhi akan seruan Allah. Nah, di dalam ayat ini hadirin, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang beriman agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena orang beriman itu belum tentu bertakwa. Ya. Sebagaimana orang Islam belum tentu beriman, dan orang beriman pun belum tentu bertakwa. Oleh karenanya Allah menyeru kepada orang beriman agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini adalah puncak dari segala amal ibadah kita. Puncak daripada segala perjuangan kita, ya, untuk kita bawa menghadap kepada Allah itu adalah takwa. Takwa itu adalah sebaik-baik bekal kita. Watajawadu fa inna khairi jadi taqwa. Berbekalah karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Adapun landasan daripada takwa ini hadirin, kalau kita ingin mencapai derajat orang-orang bertakwa, maka kita harus membekali diri kita dengan iman dan amal soleh. Kita harus sudah mengamalkan rukun iman dan rukun Islam. Ya, inilah landasan daripada takwa. Jadi landasan takwa itu adalah iman dan amal soleh. Kalau orang sungguh-sungguh imannya dan dia sungguh-sungguh beramal soleh, maka insya Allah, ya, dia akan mencapai derajat orang-orang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ini pun Allah menyeru kepada orang beriman agar hendaklah setiap diri, ya, mempersiapkan apa yang telah dia persiapkan untuk esok hari. Ya, di sini Allah mengingatkan kepada orang beriman bertakwa agar hendaklah setiap diri mempersiapkan apa yang telah ia persiapkan untuk hari esok. Dan sebaik-baik bekal di hari esok itu adalah takwa. Makanya Allah sekali lagi, ya, Allah sekali lagi mengulang-ulang, wattaqullah
innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Di sini orang bertakwa diingatkan untuk mempersiapkan bekal di hari esok. Lalu apa yang dimaksud dengan hari esok di sini, hadirin? Yang dimaksud dengan hari esok di sini adalah hari di mana pertemuan kita dengan Allah. Ya. Hari di mana pertemuan antara makhluk dengan Khalik, antara seorang hamba dengan pencipta. Di mana pada hari itu dikumpulkan seluruh amal perbuatan manusia. Seluruh manusia dikumpulkan dari mulai sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga kepada umat akhir zaman, umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikumpulkan di dalam satu alam yang sangat luas yang disebut dengan padang mahsyar. Semua manusia ini berkumpul, ya, tidak terhingga banyaknya. Ya. Di salah satu dataran yang sangat luas yang disebut dengan padang mahsyar. Nah, inilah hadirin mulia. Ya. Jadi alam kehidupan kita, masa depan kita di hari esok itu adalah, ya, alam akhirat. Ya. Itulah masa depan kita. Ya. Oleh karena itu hadirin, banyak kita ini sering salah paham di dalam mengartikan masa depan. Banyak orang mengartikan bahwa masa depan itu adalah, ya, hari tua, masa pensiun, ya, masa kehidupan setelah 60-70 tahun. Padahal ini adalah masa depan yang tidak pasti, hadirin. Hari tua kita tidak pasti, ya. Masa pensiun tidak pasti. Umur 60-70 tahun belum pasti, hadirin. Ya. Ini bagi yang muda-muda tidak ada jaminan kita hidup bisa hari tua. Ya, tidak ada jaminan. Ya. Karena Allah sudah nyatakan, ya. Jangankan hari tua, ya. Jangan kita masa depan kita, ya, di hari tua, masa pensiun. Hari ini kita makan apa, esok kita mati di mana kita nggak tahu, hadir. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan di dalam firman, wa mata di ayyi majat taksid goda wa mata di ayyi ardin tam. Ya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang dia usahakan untuk esok hari, apa yang dia makan untuk esok hari, dan apa tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan. Jadi kita ini jangankan untuk masa yang 70 tahun, ya. Untuk esok hari kita nih makan apa, ya, kita mati di mana kita nggak tahu, ya. Hanya Allah yang maha tahu, ya. Jadi kita ini jangan berangan-angan, ya. Jangan kita tulul amal. Jadi kita harus sadari bahwa masa depan kita itu bukan masa hari tua kita, bukan masa pensiun kita, bukan ketika kita berusia 60-70 tahun. Karena itu adalah masa depan yang tidak pasti. Kenapa kita sibuk mempersiapkan satu bekal yang tidak pasti? Sementara kita melupakan dan meninggalkan satu bekal yang pasti. Apa itu bekal yang pasti? Sesuatu yang pasti dan pasti akan terjadi itu adalah kematian. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memvonis kita, kullu nafsin ja'iqatul maut. Setiap yang berjiwa itu pasti mati. Pasti. Ya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman juhjiha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Ya. Jadi barang siapa, ya, yang nanti di hari kiamat dia dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka faqad faz, maka sungguh dia telah sukses. Inilah kesuksesan yang sebenarnya, hadir. Ya. Jadi kita ini sudah divonis mati, hadir. Ya. Kita sudah divonis oleh Allah bakal mati, ya. Seharusnya kita ini merasa takut dengan vonis Allah. Vonis Allah ini nggak main-main, ini pasti. Kadang kita lebih takut dengan vonis dunia, ya. Dalam pengadilan dunia, sang hakim memvonis kita bahwa kita akan dihukum mati. Waduh, kita sudah merasa ketakutan luar biasa. Bahkan kita sudah tidak enak makan, sudah tidak enak tidur, karena memikirkan bahwa kita bakal divonis mati. Padahal hukum dunia itu nggak pasti juga. Ya, banyak orang yang sudah divonis mati ternyata dia bebas. Banyak. Dan banyak juga orang sudah divonis mati malah nggak jadi, bahkan dihukum seumur hidup, masih lama umur. Ya. Ini hadirin.
Vonis dunia yang tidak pasti aja orang yakin, orang begitu takut. Namun kenapa dengan vonis Allah yang pasti dan pasti terjadi, tapi kita nggak tahu. Kita ini sudah divonis mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal nunggu waktu saja. Makanya orang yang cerdas itu orang senantiasa selalu mengingat mati dan dia mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah dia mati. Ini orang cerdas, kata Nabi. Dan orang yang paling bodoh itu adalah orang yang lupa kepada kematian dan lupa mempersiapkan bekal untuk kehidupan dia setelah mati, dan dia masih berangan-angan ingin masuk surga. Ini orang yang bodoh dalam pandangan Allah. Ya. Maka jadilah kita orang cerdas, ya, mempersiapkan bekal untuk tujuan yang pasti. Jadi kematian ini pasti hadir. Ya. Alam kubur itu pasti, ya. Alam mahsyar itu pasti. Alam hisab, alam mizan itu pasti. Alam sirat itu pasti. Neraka, surga itu pasti. Karena kata Nabi, semua manusia siapapun dia pasti akan melewati daripada masa-masa dan fase-fase tersebut. Semua manusia akan melewatinya. Dan itu pasti. Oleh karena itu orang cerdas itu mempersiapkan bekal untuk tujuan yang pasti. Bekal yang pasti itu adalah bekal untuk tujuan kita setelah mati. Karena kematian ini bukan akhir daripada kehidupan. Ya. Justru kematian itu adalah awal daripada kehidupan kita yang baru. Ya. Karena tidak ada kehidupan yang sebenarnya kecuali kehidupan di akhir. La aisha ila aishul akhir. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan di akhirat. Dunia ini kita belum dikatakan hidup. Karena sebentar lagi kita akan mati. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat. Di sana manusia akan kekal selama-lamanya, abadan abad. Kalau dia senang, dia akan senang selama-lamanya. Kalau dia susah, dia akan sengsara selama-lamanya. Oleh karena itu yang perlu hendaknya kita pikirkan, kita fokus dan konsentrasi mempersiapkan bekal untuk tujuan setelah mati. Karena ini selama-lamanya, abadi. Syukur kalau kita senang, kita akan senang selama-lamanya. Tapi kalau kita sengsara, naudzubillah summa naudzubillah, kita akan sengsara selama-lamanya. Ya. Jadi setelah mati ini bukan berakhir. Kita akan mengalami kehidupan yang baru, kehidupan yang baru. Ya. Kita akan hidup selama-lamanya di akhirat. Ya. Oleh karena itu, hendaklah kita mempersiapkan bekal untuk tujuan setelah mati. Apa bekal setelah mati? Tidak ada lain kecuali iman dan amal soleh. Inilah sebaik-baik bekal. Dengan iman amal soleh maka kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Dan takwa inilah sebaik-baik bekal yang akan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekal yang paling utama adalah takwa. Makanya kalau kita ingin menjadi orang bertakwa, maka perbaikilah iman kita, amal soleh kita, ya, untuk kita bawa ke hadapan Allah, ya, agar kita menjadi derajat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin makan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam ayat ini Allah telah menjadikan kita ini manusia, ya, agar kita berpikir secara cerdas, ya. Hendaklah kita selalu mengingat kepada kematian, ya. Jangan sampai kita lupa mati. Karena kalau orang lupa mati, Masya Allah, orang akan berbuat semau-maunya, berbuat seenaknya, ya, karena dia lupa kepada kematian. Tapi bagi orang yang selalu ingat kepada kematian, maka dia akan berhati-hati dalam setiap perbuatannya, hati-hati, karena dia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan bertanggung jawab segala amal perbuatan yang dia kerjakan selama di dunia dalam hidupnya ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kesempatan yang singkat ini mudah-mudahan, ya, tausiah yang singkat ini akan memberikan manfaat, ya, bagi kita semua, ya, bagi para pemirsa, pendengar di mana saja berada, ya. Semoga ini akan memberikan manfaat bagi kita, mengingatkan kita agar kita selalu mengingat kepada kematian, ya, mempersiapkan bekal untuk dunia setelah mati. Karena inilah sebaik-baik manusia, orang selalu ingat kepada mati dan mempersiapkan bekal untuk tujuan setelah mati. Semoga bermanfaat dan semoga Allah berikan kita hikmah
ya, diberikan taufik hidayah, ya, kekuatan, dan diberikan petunjuk untuk bisa mengamalkan dan mengajarkan serta menyampaikan kepada saudara yang lain. Demikianlah kami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu